Nah, suatu hari, Gumyong pengen membawa jeruk yang diberikan ibunya, membuat sang ibu bingung karena baru kali ini putrinya mau membawa jeruk-jeruk itu. Curiga kalau ada sesuatu yang terjadi. Dan karena sang ibu pengen ikut ke Seoul, Gumyong pun terpaksa jujur kalau ia sudah berhenti kerja dan tempat tinggalnya sekarang adalah studio yang dipakai untuk memulai bisnis. Membuat tabungannya juga habis. Hal itu tentu membuat Aisun sedih, apalagi melihat Umyong pulang dengan jari melepuh akibat ngangkat es. Jadinya situasi rumah pun kacau dengan perdebatan mereka. Bahkan Aisun mulai nyinggung masalah Gumyong yang belum punya anak, tapi milih berbisnis yang jalannya lebih berat. Membandingkannya dengan si Umyong yang meskipun miskin, tapi berani punya anak. Namun, ya, itu tentu menyinggung sang ayah yang langsung masuk kamar tanpa sepatah kata apapun. Alhasil, ia pun mengambil keputusan paling gokil dalam hidupnya, menjual satu-satunya ladang yang tersisa demi membeli ruko murah yang berada jauh dari kota. Menurut marketingnya sih, daerah itu akan dibangun lapangan golf dan pusat wisata. Makanya Gwangsik setuju membelinya, padahal mah hanya mereka yang membuka warung di tempat tersebut. Meskipun begitu, Aisun tetap setia menemaninya, karena tatapan Gwangsik saat itu mengingatkannya akan semangat Gwangsik yang setuju kabur dengannya dulu. Tapi kan Aisun gak ingat kalau keputusan kabur mereka saat itu berakhir gagal. Ya, ternyata mereka dibohongi marketing. Untungnya Gumyong yang tahu itu muncul sebagai penolong. Berbeda dengan si Markona yang keputusannya beli ruko di pusat kota membawanya ke pintu kesuksesan. Dan karena itu juga ia langsung menggugat cerai suaminya. Kan si kambing yang mulai bertobat berusaha mencari cara agar tidak diceraikan, mengajaknya bersepeda, tapi tabiatnya yang suka seenaknya malah membuat Markona tambah pengen mencarikannya. Singkatnya, putusan sidang pun keluar di mana mereka resmi berpisah dan si kambing hanya bisa pasrah meskipun sok baik-baik saja dengan perut buncitnya. Namun, ya, Markona ternyata tahu kalau si kambing tahu itu dirinya, dan alasan si kambing gak pernah mengungkit masalah itu karena sejak dulu tuh ia memang gak mau pisah dengan Markona meskipun kelakuannya benar-benar menyingkirkan. Tapi mau gimana lagi, ia hanya bisa menyesali semuanya, tinggal sendiri di rumah itu karena semua anaknya juga sudah menikah, dan asap dari semua kelakuannya, anaknya benar-benar gak pernah memperhatikannya. Bahkan salah satu dari mereka hanya memberi mie instan, itu pun karena disuruh bininya. Beralih ke Gumyong yang pusingnya bukan main karena ia harus berhutang di bank demi menutupi kerugian orang tuanya. Aisun si protes mengapa Gumyong harus melakukan itu, membuat emosi Gumyong meledak, menjelaskan kalau dirinya adalah anak pertama yang menjadi pilar keluarga. Jadi bagaimana mungkin ia melepaskan tanggung jawab itu, apalagi tahu kalau ortunya sudah berkorban besar hingga ia sarjana seperti sekarang. Saking emosinya, Gumyong bahkan mengungkit uang 100.000 won yang dikirimnya tiap bulan saat kerja sambilan dulu, padahal ia juga butuh uang tersebut. Ya, tekanan yang selalu dihadapi anak pertama. Gumyong menyesal harusnya ortunya gak susah payah membiayai kuliahnya agar ia tidak merasa bersalah dan menanggung beban seberat itu seperti sekarang. Namun, ya, untuk pertama kalinya sang ayah membentak Gumyong, dan meskipun itu hanya menyebut nama, hati Gumyong benar-benar seperti tertusuk pisau tajam. Padahal kan ia belum mengerti kalau orang tuanya mati-matian berkorban untuknya karena memang itu bentuk tanggung jawab. Tapi begitulah hidup, apalagi jika bicara soal keluarga, pasti tak akan pernah lepas dari air mata. Kadang yang sulung selalu merasa bersalah karena gak bisa membuat keluarganya baik-baik saja. Sedangkan anak yang lain selalu merasa diabaikan sehingga berusaha melakukan pembuktian kalau dirinya juga pantas menjadi yang pertama. Padahal yang paling pusing soal itu adalah orang tua. Toh setiap orang tua di bumi ini gak ada yang benar-benar berpengalaman menjadi orang tua, karena mereka hanya berusaha melakukan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Kembali ke kisah mereka, di mana saat Gumyong pulang, Aisun langsung nangis melihat foto yang dipajang Gumyong. Ya, ternyata Gumyong sedang mengandung, tapi mereka malah memberikan beban yang sangat berat itu. Dan pastinya
Itu membuat mereka sangat bersalah. Surga kecil yang dulu mereka bahagiakan, kini akan memiliki surga kecilnya sendiri. Singkatnya, Chung Sop panik akibat Gumyong sejak tadi mengerang, tapi pembukaannya gak maju-maju. Apalagi perawat menjelaskan kalau bayinya tuh tidak bergerak. Lalu, ya, tanpa disuruh milih pun, Chung Sop langsung memilih istrinya, segera menghubungi mertuanya. Tapi kan jarak Pulau Jeju ke Seoul butuh waktu berjam-jam. Sedangkan Gumyong sudah sangat kesakitan. Bahkan kali ini ia hampir saja menyerah. Mengingatkannya saat dulu ketika sang ibu dengan kuatnya harus melahirkan di tengah keterbatasan medis. Ya, bayinya selamat. Begitupun dengan Gumyong, di mana kejadian itu membuatnya tersadar akan hal yang sangat penting dalam hidup, yaitu perlakukan ibu dengan sangat baik, karena perjuangan melawan sakit saat melahirkan benar-benar gak bisa digambarkan dengan kalimat apapun. Berbeda dengan si Chung Sop yang gak mau lagi punya anak kedua karena gak pengen istrinya menderita seperti tadi. Namun tiba-tiba Gumyong nangis tanpa henti karena ia baru nyadar dengan perjuangan sang ibu saat melahirkannya dulu. Padahal ibunya saat itu masih 18 tahun, gak punya ibu, bahkan gak dibius seperti dirinya tadi. Tapi ibunya masih selalu kuat di hadapannya. Di mana saat ortunya datang, Gumyong langsung memeluk ibunya dengan sangat bahagia. Ya, lahirnya anak bernama Sebom seolah-olah menghapus semua masalah di antara mereka sebelumnya dan menjadi titik balik kehidupan mereka, seolah-olah musim semi akan segera tiba. Nah, kebahagiaan yang hadir itu membuat dua manusia berhati baja ini semangat kembali, di mana ruko nggak jelas itu dijadikannya restoran seafood, dan untuk meningkatkan penjualan mereka memberi layanan antar gratis. Tahun 2002 mereka pun berhasil membuktikan kalau usaha pasti nggak akan mengkhianati hasil, sama seperti timnas Korsel saat itu yang menjadi tuan rumah dan berhasil menembus semifinal Piala Dunia. Ibarat tim Korsel, Gwangsik seperti Park Ji-sung yang kesana kemari menjemput dan mengumpan bola, sedangkan Esun seperti Gus Hiding, pelatih yang meramu strategi bisnis. Dengan keterbatasan modal, ia berhasil menjalin kerjasama dengan nelayan cumi, di mana cumi itu dibayar sebulan setelahnya. Di saat yang sama, Gumyong juga mulai bangkit dengan bisnisnya, kesana kemari presentasi demi mendapatkan investor. Suatu hari, si Sanggil tiba-tiba datang ke restoran membawa kabar bahagia kalau Cholyong penipu itu berhasil ditangkap. Yang pasti, Gucci 70 juta won akan kembali kepada Umyong. Ya, setelah badai berkali-kali menerpa mereka, pelangi pun datang menghampiri. Bahkan kali ini, artis terkenal bersedia mempromosikan restoran seafood mereka tanpa dibayar. Tapi mengapa artis ini bersedia melakukannya? Ya, kita kembali ke tahun 1987. Sang artis sengaja ke Pulau Jeju untuk mengakhiri hidupnya akibat skandalnya terkuak. Beruntung, Gwangsik yang lewat berhasil menyelamatkannya, memberi nasihat kalau nggak ada satupun manusia yang tidak diterpa masalah. Jadi asalkan bisa bertahan, setiap manusia pasti dapat bangkit. Dan benar saja, sang artis berhasil kembali mendapat ketenarannya, di mana beberapa tahun sejak hari itu, sang artis menemui Gwangsik, bersedia mengabulkan apapun sebagai bentuk terima kasihnya. Tapi waktu itu, Gwangsik nggak meminta apapun. Toh, melihat sang artis jadi sukses saja, ia sudah bahagia. Makanya sekarang, sang artis bersedia membantu tanpa dibayar sepeser pun. Bukti kalau apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai dalam hidup. Sama seperti si Sanggil yang dulunya sombong dan awur-awuran, kini menjalani hidupnya tanpa perhatian. Kerah kemejanya kotor belum dicuci, bahkan rambutnya pun acak-acakan. Untungnya ia sudah bertobat sehingga nggak bisa dipanggil si kambing lagi. Singkatnya, putri bungsunya menikah. Markona hadir dengan pakaian mahal, berbeda dengan si Sanggil yang pakai setelan lama dengan perutnya yang kian membuncit akibat selalu makan mie instan. Hyun Suk Si meminta ibunya agar tidak kasar kepada ayahnya lagi, karena biar bagaimanapun sang ayah juga banyak berjasa di hidup mereka. Jadi, setelah mendengar sumpah serapah Markona waktu itu, si Sanggil sadar akan kesalahannya. Bukan membantu uang, tapi mendekati Kapolsek agar menangkap penipu itu.
bahkan memberi sejumlah uang sebagai sogokan. Ya, menurut Sanggil, jika hanya membayar uang bebas Umyong, maka Umyong tetaplah mantan narapidana. Makanya ia memilih melakukan itu demi membersihkan nama menantunya, meskipun ia gak pernah bercerita. Dan kisah itulah satu-satunya kisah heroik yang gak pernah disombongkan si Sanggil selama hidupnya. Setidaknya ia dapat membayar semua kesalahannya selama ini. 아빠가 쫄보라 그랬던 것 같아. 쫄보라 소리만 잘 들었지. 질 것 같아 왔어. Ya, terkadang waktu dapat mengubah semuanya, memburamkan dendam dan melembutkan hati seseorang. Markona yang dulu sangat membenci Sanggil, kini melupakan semua dendamnya. Begitupun Guangxi yang malah benar-benar jadi mas bronya si Sanggil. Pokoknya sebelum matahari terbit, mereka membuka restoran itu, termasuk si Sanggil. 숲속 종소리가 춤을 추기 시작했다.